Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, kelas 12 N. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi atau mempresentasikan tentang sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana suatu masyarakat mengelola sumber daya ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk mencapai kesejahteraan, sistem ini terdiri dari aturan, kebijakan, dan institusi yang membentuk cara pengambilan keputusan ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi kekayaan dalam suatu negara. Contohnya adalah ekonomi pasar yang didominasi swasta. Ekonomi pasar didominasi oleh swasta. Ekonomi terencana dikendalikan pemerintah atau sistem ekonomi campuran yang menggabungkan semua. Ini ada pengertian dan prinsip dasar. Suatu negara, pengertian atau prinsip dasarnya, suatu negara menggunakan sistem ekonomi untuk mengelola sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ada prinsip-prinsip dasar yang membedakan setiap sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Penekanan kapitalisme adalah pada kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar dengan campur tangan pemerintah yang terbatas. Sebaliknya, sosialisme berpusat pada pembagian kepemilikan alat-alat produksi untuk mencapai keadilan sosial, apalagi ada sistem hybrid. Ini ada elemen utama sistem ekonomi. Yang pertama ada produksi, bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Kedua ada distribusi, bagaimana barang dan jasa disalurkan ke masyarakat. Yang ketiga ada konsumsi, bagaimana barang dan jasa digunakan oleh masyarakat. Yang keempat ada alokasi sumber daya, pengelolaan dan penggunaan sumber daya seperti tanah, modal, dan tenaga kerja. Yang terakhir yang kelima ada institusi dan aturan, kerangka hukum dan kelembagaan yang membentuk kegiatan ekonomi. Fungsi sistem ekonomi mengatasi kelangkaan sumber daya. Sistem ekonomi menyediakan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien. Menjawab pertanyaan apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang jasa tersebut diproduksi. Jadi ada mendorong produksi. Sistem ekonomi berfungsi sebagai perangsang bagi individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga adalah mengatur koordinasi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi menyediakan cara dan metode untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, lembaga, dan pemerintah agar berjalan secara harmonis dan terhindar dari kekacauan. Terus yang keempat ada mendistribusikan hasil produksi. Sistem ekonomi menciptakan mekanisme yang memastikan pembagian hasil produksi barang dan jasa dapat terlaksana dengan adil di antara seluruh anggota masyarakat. Terus yang kelima ada menyediakan cara mengelola pasar. Sistem ekonomi menentukan bagaimana mekanisme pasar dan diatur dan dioperasikan, termasuk pengawasan harga dan penciptaan mekanisme untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terus yang keenam ada menjaga stabilitas kesejahteraan. Sistem ekonomi yang baik bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, mengendalikan inflasi, serta meminimalkan kesenjangan pendapatan dan risiko pengangguran, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan sistem ekonomi. Ini adalah rincian utama sistem ekonomi.
Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kualitas hidup meningkat melalui akses layanan seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan jaminan sosial memadai. Yang kedua adalah mencapai pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menciptakan kemakmuran. Selanjutnya menjaga stabilitas ekonomi, itu mencegah fluktuasi yang merugikan, mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran agar tercipta kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan selanjutnya menciptakan pemerataan pendapatan, yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan hasil produksi dan kekayaan secara lebih adil di antara seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada mengelola sumber daya secara efisien, yaitu menggunakan sumber daya yang terbatas seperti alam dan modal secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling dibutuhkan masyarakat. Dan selanjutnya membangun kemandirian ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat kemampuan ekonomi nasional agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, koordinasi kegiatan ekonomi itu menyediakan mekanisme bagi individu dan sektor ekonomi untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengkoordinasi kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi secara efektif. Dan selanjutnya ada memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi luar negeri, yaitu mengelola dan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara lain untuk kemajuan ekonomi nasional. Ada selanjutnya ada keunggulan kapitalisme. Keunggulan kapitalisme mencakup kebebasan individu dan insentif untuk berinovasi. Dalam sistem ini, setiap orang atau perusahaan bertanggung jawab untuk memilah, memiliki, dan mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Persaingan yang sehat dapat dicapai melalui penciptaan kebebasan pasar. Selain itu, kapitalisme memberikan fleksibilitas bagi pasar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Sistem ini seringkali mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat karena investasi dan aktivitas bisnis berkembang tanpa hambatan yang signifikan dan regulasi pemerintah. Nah, keunggulan sosialisme. Keunggulan sosialisme dalam penekanannya pada keadilan dan sosial dan pemerataan kekayaan. Sistem ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di sistem lain. Prioritas sosialisme pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, menciptakan solidaritas dalam masyarakat, dan mendorong kolaborasi daripada persaingan. Selain itu, sistem ini memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan, menjadikannya lebih inklusif dan diarahkan pada kesejahteraan kolektif. Ini sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini sosialisme diuntungkan karena mengutamakan keadilan sosial di pemerataan kekayaan. Sistem ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial yang sering terjadi di sistem lain. Preferensi sosialisme terhadap kepemilikan bersama atas sarana produksi menciptakan solidaritas dalam masyarakat dan mendorong kolaborasi dibanding dengan persaingan. Dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah membuat semua keputusan utama tentang produksi, distribusi, dan harga barang dan jasa. Pemerintah mengendalikan sumber daya dan industri maupun perencanaan ekonomi pusat untuk mencapai tujuan sosial tertentu seperti pemerataan dan stabilitas, tapi juga seringkali membatasi hak individu dan menghambat inovasi. Dan selanjutnya sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem di mana produksi barang dan jasa serta harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan di pasar bebas dengan kepemilikan swasta atas faktor produksi dan investasi pemerintah yang minimal. Kelebihannya adalah inovasi, efisiensi, dan kualitas produk. Namun kelemahannya meliputi potensi kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya,
dan minimnya penyediaan barang publik. Dan selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sini sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengkombinasikan elemen sistem ekonomi pasar atau kapitalis dan sistem ekonomi terencana atau sosialis, di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengatur perekonomian dalam sistem ini. Masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti berproduksi dan berinovasi, tapi tetap tunduk pada kebijakan dan aturan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Nah, tantangan global dalam sistem ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks, antara lain kesenjangan ekonomi antar negara dan perubahan iklim yang berdampak pada stabilitas perekonomian distribusi manfaat yang adil, dan merupakan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, negara-negara di seluruh dunia harus mengatasi permasalahan seperti tekanan geopolitik, migrasi, dan transisi menuju perekonomian berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi, teknologi, dan otomasi, dan ada keberlanjutan ekonomi. Masa depan sistem ekonomi dunia. Masa depan sistem ekonomi global diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi digital, kelestarian lingkungan, dan globalisasi dengan menggunakan mata uang kripto dan kecerdasan buatan. Digitalisasi akan mengubah cara bisnis bertransaksi dan dikelola secara global. Model ekonomi ramah lingkungan yang berfokus pada energi berterbarukan dan pengurangan emisi karbon muncul sebagai meningkatkan saling ketergantungan globalisasi tergantungan antar negara, namun juga menciptakan tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan peraturan-peraturan yang lebih transparansi. Ini adalah kesimpulan presentasi ini. Sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, tradisional, dan lain-lain memiliki nilai budaya dan tujuan suatu negara. Kekuatan kapitalisme terletak pada inovasi dan efisiensi, sedangkan fokus sosialisme adalah pada kesetaraan dan keadilan sosial. Sistem campuran dirancang untuk menggabungkan keunggulan kedua sistem, sedangkan sistem tradisional dan Islam memberikan sudut pandang berbeda berdasarkan adat dan agama. Terima kasih, saya Abdul Aziz, kelas 12N. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.